Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Nur Octavia dari program studi D3 Akuntansi dengan NIM 10424016. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi terkait materi dengan judul formulir yang dimana yang sudah saya resum. Yuk kita langsung ke pembahasannya saja. Jadi formulir itu bisa kita pahami ya sebagai dokumen wajib yang dimana itu fungsinya untuk merekam semua transaksi yang terjadi di perusahaan. Nah, formulir ini disebut dokumen karena mendokumentasikan semua peristiwa yang ada di organisasi di atas selembar kertas. Gak cuma itu, formulir juga berperan sebagai media krusial untuk mencatat peristiwa-peristiwa tersebut agar bisa diolah lebih lanjut ke dalam catatan akuntansi. Intinya, formulir ini harus berkoordinasi dengan catatan dan laporan lain untuk menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan sama manajemen buat mengelola perusahaan. Berikut ada beberapa contoh formulir yang pasti kita temui di dunia kerja itu kayak formulir faktur, penjualan, berbagai macam formulir junar mulai dari penjualan, penerimaan kas, sampai pengeluaran kas, dan formulir rekening buku besar. Nah, di mana ini fungsi formulir ini ternyata kompleks banget dan gak cuma sekedar nyatet doang ya. Formulir itu dipakai buat menghasilkan hasil kegiatan perusahaan, misalnya buat laporan-laporan ke pimpinan. Nah, juga buat menjaga aktivitas dan utang perusahaan karena penggunaan rekening-rekening jadi lebih terkontrol. Selain itu, formulir juga sering digunakan sebagai surat perintah untuk melakukan suatu pekerjaan. Misalnya itu surat perintah pengiriman barang atau pembelian barang. Terakhir, data dari formulir sangat vital buat menyusun rencana kegiatan, menilai hasilnya, dan kalau dirasa perlu, ya buat mengadakan penyesuaian terhadap rencana yang udah ada. Secara penggolongan, formulir itu dilihat dari sumbernya dan tujuannya. Yang dimana kalau kita lihat itu, dari sumbernya ada formulir internal yang cuma dipakai dan disimpan di dalam perusahaan, misalnya kartu jam kerja atau memo kredit debit. Ada formulir yang dikirim keluar perusahaan kayak faktur penjualan atau bukti kas keluar, dan ada juga formulir yang kita terima dari pihak luar, contohnya faktur pembelian atau rekening koran bank. Nah, sementara berdasarkan tujuannya itu, formulir ada yang dibuat untuk meminta dilakukan suatu tindakan, misalnya bukti permintaan barang dari gudang, dan ada yang dipakai buat mencatat tindakan yang sudah dilaksanakan, contohnya faktur pembelian atau penjualan. Formulir idealnya digunakan ketika suatu kejadian harus dicatat, kalau ada informasi yang perlu dicatat berulang kali, ketika berbagai informasi yang saling berhubungan perlu disatukan di satu tempat, dan yang paling penting saat dibutuhkan untuk menetapkan pertanggungjawaban transaksi. Ngomongin desain, ada prinsip dasar yang harus dipegang teguh. Yang paling penting itu pemanfaatan tembusan formulir supaya satu kali pengisian bisa melayani banyak tujuan, lalu menghindari duplikasi dalam pengumpulan data. Jadi data cuma perlu direkam sekali aja, dan pastinya rancangannya harus sederhana dan ringkas biar nggak ada data nggak penting yang direkam. Nah, formulir juga wajib banget punya unsur internal check di dalamnya buat mencegah kesalahan pengisian. Selain itu, kalau formulirnya dikirim keluar harus ada nama, alamat, dan logo perusahaan buat identifikasi. Punya nama formulir yang jelas, dan ada nomor urut cetak buat pengawasan pemakaiannya. Dalam konteks dokumentasi, kita juga mengenal dokumen
sumber sebagai dasar pencatatan ke jurnal, dan dokumen pendukung yang melampiri dokumen sumber sebagai bukti sahnya transaksi. Contohnya, uang transaksi penjualan tunai, faktur penjualan tunai itu dokumen sumbernya, dan pita registrasi kas adalah dokumen pendukungnya. Puncaknya materi ini menyoroti keunggulan formulir elektronik di era digital. Keuntungannya banyak banget, perusahaan gak bakal pernah kehabisan formulir, dan formulirnya gak akan pernah ketinggalan zaman karena gampang diubah sesuai kebutuhan atau peraturan baru, dan otomatis ketidakefisienan bisa dihindari karena gak ada pemborosan biaya cetak formulir lama yang gak kepakai. Formulir elektronik juga lebih aman karena gak dimungkinkan pengguna formulir yang salah karena bisa dilindungi password. Yang paling mantap itu adalah kecepatan pengisiannya juga jauh lebih cepat, dan yang penting penangkapan data cuman dilakukan sekali, jadi nggak akan ada lagi data yang ganda masuk ke sistem. Bahkan berkat sistem ini gak ada data yang menggantung karena semua data langsung dikirim secara elektronik ke tempat tujuan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.